29 apa? 289. 298 ya. Ya. Hadis nomor 298. Qala al-musannif rahimahullah taala. Ini hadisnya. Haddatsana al-Makki bin Ibrahim. Qala ia mengatakan haddatsana Hisham an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah anna Zainab ibnata Ummi Salamah, bahwa Zainab bin Ummi Salamah bin Ummi Salamah haddathathu berkata kepada dia, anna Ummu Salamah, bahwa Ummu Salamah haddathatha berkata kepada dia, kepada Zainab ya binti Ummi Salamah. Qalat, ia mengatakan, baina ana ma'an nabi, ketika saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttaji'atun, berbaring ya, tiduran. Muttaja' itu berbaring, tiduran. Fi khamisatin, di khamisah. Khamisah itu semacam tikar ya. Idhidtu, tiba-tiba saya haid. Ya, fansalaltu, maka aku pergi ke belakang. Fa akhadtu thiyaba haidati, maka aku ambil pakaian haidku. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anufisti, apakah kamu nifas? Ya. Qultu, saya katakan na'am, ya. Ya, fada'ani, lalu beliau memanggil saya, fattaja'tu ma'ahu, maka aku tiduran bersamanya fil khamilah. Nah, ini dia khamilah nih, apa nih maknanya nih? Ya. Khamilah itu selimut ya. Dalam satu selimut. Sebentar saya nih. Ya, khamilah itu selimut ya. Baik, ini babnya tentang ini ya. Dikatakannya babu man samman nifasa haidhan. Bab tentang orang yang menamakan nifas haid. Kebalik-balik sebenarnya itu. Itu kan bukan nifas ya. Itu bukan nifas, itu dia haid. Tapi Rasul SAW katakan, anufisti, apa kamu sedang nifas? Ya, jadi Imam Bukhari mau katakan bahwa boleh orang mengatakan haid itu nifas. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada istrinya Ummu Salamah ketika dia pakai baju khusus untuk haidnya. Rasul katakan, kamu nifas. Padahal bukan nifas itu, haid. Ya, jadi sebenarnya dari sisi bahasa Arab ya, kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadza maqlub ya. Ini kebalik, mestinya bab tentang orang yang menamakan haid dengan nifas. Ya, bukan menamakan nifas dengan haid. Ya.
kebalik-balik gitu. Tapi Imam Bukhari mau katakan bahwa yang benar itu Nabi, ya, ya sebagai takriman ya untuk memuliakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi haid itu bisa dikatakan sebagai nifas. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan anufisti, apakah kamu nifas? Nah, itu dari satu sisi ya. Bagaimana kita lihat takzimnya, hormatnya Imam Bukhari kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus yang kedua, itu biasa seorang suami berkata kepada istrinya sambil bercanda, kamu habis melahirkan. Ya, nah ini kan berarti habis melahirkan. Ya, kamu habis melahirkan. Atau habis lahiran, tak? Ya, candaan seorang suami. Ya, istrinya dipanggil misal ya, dipanggil nggak dengar-dengar, kamu tidur ya? Padahal tidak tidur, biasa. Ya. Jadi tidak ada yang aneh dalam penamaan ini. Tapi yang jadi catatan kita adalah bahwa betapa Imam Bukhari ta'zimnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal itu kelihatannya yaitu candaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya yang sangat dicintai yaitu Ummu Salamah. Nah, itu ya. Terus yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah bahwa istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia menceritakan pergaulannya dengan suaminya, dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, agar umat memahami hukum-hukum berkenaan dengan pergaulan suami istri, yang antara lain apabila seorang istri haid. Ya, jadi bagaimana? Lagi haid, ya pakai. Ada pakaian-pakaian haid kalau kita sekarang ada namanya softtek terusnya ya. Begitu ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua berkenaan dengan hukum suami istri dalam keadaan istrinya haid ini, boleh ya dia tiduran bersama suaminya. Ya, tadi dikatakan oleh Ummu Salamah, Rasul memanggil saya, lalu saya tidur bersamanya fil khamilah, dalam satu selimut. Ya. Satu hal yang bukan merupakan aib. Ya, satu hal yang biasa. Ya, dan menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manusia biasa, sama seperti kita. Ya, baik. Ya, terus yang ketiga ya, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa istrinya bisa menceritakan seperti itu? Karena sudah diajarkan. Itu satu hal yang wajar terjadi antar suami istri pergaulan seperti itu. Ya, satu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari perbincangan sahabat-sahabat bersama sahabat-sahabatnya. Ya, lagi bincang-bincang, terus beliau pergi. Terus tak lama kemudian beliau datang dalam keadaan rambutnya basah. Lalu ditanya, dari mana ya Rasulullah? Ya, tadi ngobrol-ngobrol itu ada terlintas ya seorang wanita yang cantik. Jadi saya pergi. Ya, pergi untuk menyalurkan keinginan itu kepada istri saya. Karena apa yang ada pada dia, ada pada istri saya. Begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan satu hal yang aib seperti itu. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam beberapa hadis ya, dalam beberapa riwayat yang berbeda. Begitu melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah menyelinap. Kemudian setelah itu mendatangi Rasulullah. Kenapa kamu itu tadi pergi? Abu Hurairah mengatakan, ya saya nggak ingin
berjumpa dengan engkau ya Rasulullah dalam keadaan saya junub, jadi saya mandi dulu. Ya, dalam riwayat yang lain Abu Hurairah lagi eh, apa namanya mau ngobrol-ngobrol terus ada Rasulullah, beliau pergi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan Subhanallah innal mu'mina la yanjus. Ya, Maha suci Allah, sesungguhnya orang beriman itu tidak najis. Ya, itu tuh. Ya, jadi hal-hal eh, yang wajar ya, tidak boleh berlebihan dalam Islam itu. Ada yang mengatakan, ini Islam ini bicaranya jorok apa segala, tidak, ya tidak. Ada perikan, bicaranya tentang syahwat melulu. Nah, ini yang ngomong itu hasil syahwat juga itu. Maksudnya hasil syahwat, kita terlahir itu karena ada syahwat. Ya, jadi jangan menghina yang namanya syahwat. Syahwat itu dibolehkan di dalam Islam. Ya, syahwat itu dibolehkan di dalam Islam. Yang penting penyalurannya halal. Cinta dunia, cinta harta, cinta wanita, cinta anak-anak, cinta kendaraan, pertanian, peternakan, itu sudah ada dinaskan di dalam Al-Quran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ya, manusia dihiasi oleh Allah. Ya. Apa itu perhiasannya? Hubbus syahawat. Ya, cinta syahwat kepada perempuan, kepada anak-anak, kepada harta yang banyak, emas, perak, ya, terus peternakan, kuda, kendaraan yang bagus, yang mewah, peternakan, pertanian. Ya, Allah mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Boleh. Ya, wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah memiliki husnul ma'ab, surga, tempat kembali. Maksudnya dari itu semua itu harus diatur, harus dikelola untuk memperoleh surga. Dengan kita punya suami, punya istri, punya anak, punya cucu, bagaimana kita kelola itu semua untuk memperoleh surga. Ya, semuanya dibolehkan. Ya, tapi semuanya harus pakai jalur. Ya, syahwat tidak boleh berzina. Ya, ada nikah, harta jadi sekaya-kayanya boleh, yang penting jangan menipu dan harus diperoleh dengan cara yang halal. Disalurkan di jalan yang halal. Ada kewajiban zakat, sedekah dan seterusnya. Begitu. Ya, Islam ini moderat, ya, ummatan wasatan, umat yang tengah-tengah. Bukan kalau berbicara tentang pernikahan, tentang syahwat itu satu hal yang aib, enggak. Ya. Bukan satu yang aib. Ya, justru seperti ini harus diajarkan, terutamanya kepada anak-anak yang menjelang baligh. Ya, supaya begitu haid dia mengerti, dia paham. Ya, hukum-hukum sholat berkenaan dengan orang yang haid. Waduh, haidnya ini pas masuk waktu zuhur. Ya, masuk waktu zuhur terus haid. Ya, berarti kan tidak sholat zuhur kan? Ya. Nanti begitu suci, sholat zuhur dan asar diqodho. Begitu. Ya, ijma' para sahabat. Mesti difahami itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tadi ya hadis nomor 298. Ini sekarang kita di hadis berikutnya, babu mubasyaratil haidhi. Ini bab menggauli perempuan atau istri yang sedang haid. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Qabisah. Qabisah bercerita kepada kita, ia mengatakan bahwa Sufyan berbicara kepada kita dari Mansur, dari Ibrahim, dari Aswad, dari Aisyah.
radhiyallahu anha qalat, ia mengatakan kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Dulu aku atau biasa aku mandi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu bejana. Kilana junubun, masing-masing kita junub. Ya, sudah ada hadisnya, sudah lewat itu. Wa kana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Dan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepadaku, maka aku memakai sarung. Fayubashiruni wa ana haid. Lalu Rasulullah menggauli saya dalam keadaan saya haid. Ya, jadi boleh ya. Yang penting tidak ditanami itu ya. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun. Dan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kepalanya kepada saya saat beliau i'tikaf. Ya, lalu saya cuci kepalanya wa ana haid, sedang saya dalam keadaan haid. Hadis berikutnya ini juga dari Aisyah radhiyallahu anha, kanat ihdana idza kanat haidan. Sudah merupakan kebiasaan ya salah seorang di antara kita apabila haid, farada Rasulullah lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ayyubashiraha, untuk menggaulinya, amaraha an tattazira fi fawri haidatiha. Ya. Beliau perintahkan dia atau istrinya untuk memakai sarung ya fi fawri haidatiha thumma yubashirah. Ya, di tempat haidnya. Jadi dibalut pakai celana gitu ya. Thumma yubashirah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaulinya. Qalat wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Siapa di antara kalian yang bisa mengendalikan syahwatnya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengendalikan syahwatnya? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam paling kuat, paling pandai mengendalikan syahwatnya. Itu komentar Aisyah radhiyallahu anha. Ya, maksudnya apa? Maksudnya tadi ada beberapa hadis ya. Dari hadis-hadis yang tadi saya baca, itu pertama ya, pelajaran pentingnya bahwa suami boleh menikmati tubuh istrinya dalam keadaan haid. Yang penting bagian yang terkena haid atau tempat keluarnya haid tidak digauli. Ya, jadi antara pusat dan paha itu ya, atau dengkul itu dihalang. Ya, bisa laki-laki puncak dengan cara seperti itu, bisa, perempuan juga bisa. Ya, makanya Aisyah mengatakan ya, kita biasa bersama Rasul itu mandi bersama dari satu bejana, ya, masing-masing kita dalam keadaan mandi dari junub. Ya. Misalnya salah satunya haid. Makna yubashir di sini ya itu bukan ya tidak harus jima, ya tidak harus jima. Nah, dari mana kita tahu? Dari lafaz di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan Aisyah untuk memakai sarung yang khusus untuk kalau dia haid. Ya, dari mana itu kita tahu? Dari hadis yang di atasnya, hadis Ummu Salamah, memakai pakaian khusus untuk haid saat haid. Ya, kita sekarang ya pakai softtek segala. Ya. Baik.
Itu satu ya. Terus yang kedua hikmah dari ini semua ya supaya itu dijadikan pelajaran. Apa yang ada pada diri kita ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu biasa terjadi pada laki-laki. Ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam muda, saat itu masih muda lah, masih umur di atas 50-an. Ya bersama Aisyah itu. Kasih kekuatan untuk 36 sampai 39 perempuan. Kekuatannya tuh. Tapi paling pandai menjaga atau mengendalikan syahwatnya. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam enggak dimasuki. Ya. Terus yang berikutnya, wanita yang haid itu di dalam Islam dihormati luar biasa. Ya, dia tidak najis. Ya, kecuali yang tempat keluarnya haid itu yang najis karena ada keluar darah. Dia tidak najis. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan kalau i'tikaf itu 10 malam kan, tidak keluar masjid. Ya, terkadang ini kepala ini mengeluarkan minyak. Ya, kepala ini mengeluarkan minyak. Jadi kalau terlalu lama itu lepek. 3 hari misalnya lepek. Jadi penting itu untuk dicuci. Apakah Rasul keluar? Enggak. Rasul tinggal buka jendela karena masjid dengan rumahnya dempet. Buka jendela, dimasukkan ininya, dibasuh oleh Aisyah biar bersih, biar nyaman beribadah. Aisyah dalam keadaan haid. Ya, sekaligus itu untuk menunjukkan bahwa memang kemesraan itu harus dipupuk di dalam keluarga. Harus dipupuk. Jangan sampai suami itu merasa tidak diperhatikan oleh istrinya. Tapi ini nenek-nenek semua, saya gimana nih saya ngomong. Ya kalau suami sudah merasa kamu mau tidur di sana, nggak peduli kamu memang sudah nggak perhatian kepada saya. Padahal saya memenuhi semua kebutuhan kamu, hak-hak kamu saya penuhi. Ya, kamu memenuhi kebutuhan saya, hak saya, mau kamu penuhi perhatikan atau tidak perhatikan, nggak peduli. Kalau sudah sampai begitu, itu berarti perempuan tidak baik. Ya, jadi perempuan itu mesti paham betul. Ya, suami tidak minta haknya, ini ya, kalau perempuan itu ya, kata Umar bin Khattab ditanya, berapa lama bisa tahan ditinggal oleh suami untuk perang? Rata-rata mengatakan 2 bulan saja, nggak bisa lebih. Jadi kalau sudah 2 bulan, Umar rolling tuh tentara itu suruh pulang, ganti lagi. Begitu. Ya nggak sampai tahun-tahun kayak di Indonesia begitu ya. Menderita sekali. Istrinya hamil ditinggal untuk tugas. Ya, istrinya melahirkan nggak tahu. Ya, istrinya menikah lagi nggak tahu. Pulang-pulang istrinya menikah lagi. Bisa terjadi seperti itu sampai. Ya, itu perempuan, laki-laki seminggu tidak disalurkan, itu berat, ya sangat berat bagi dia dan bisa menjadi penyakit. Itu yang harus difaham. Ya, kalau seminggu suami tidak minta, ya istrinya harus menawarkan. Begitu mestinya. Karena itu hak suami. Istrinya harus paham ya bahwa itu merupakan kebutuhan yang penting bagi suami. Baik. Ini hadis nomor 303. Imam Bukhari mengatakan Abu Nu'man bercerita kepada kita, ia mengatakan Abdul Wahid berkata kepada kami, ia mengatakan Asy-Syaibani berkata kepada kita, Abdullah bin Shaddad berkata kepada kita, ia mengatakan sami'tu Maimunata, aku mendengar Maimunah. Maimunah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah
merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada an yubashshira imra'atan min nisa'ihi amaraha fa'tazarat wa hiya haid. Ya. Apabila beliau ingin menggauli salah seorang istrinya, ya, maka beliau perintahkan istrinya untuk memakai sarung karena dia dalam keadaan haid, ya, supaya bagian itu tidak disentuh. Ya. Nah, makanya di surah Al-Baqarah itu, ya, yang kemarin kita bahasnya, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang mahid. Mahid itu apa? Mahid itu tempat keluarnya haid, ya. Qul huwa adza, katakanlah dia adalah adza. Apa sih adza itu? Adza itu penyakit. Ya. Kenapa haid itu disebut penyakit? Karena ada darah keluar, ya, karena itu bau, ya, kalau dimasuki akan menyebabkan penyakit, ya, untuk suaminya atau untuk istrinya, ya. Itu maksudnya. So, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, i'malu kulla syai'in, if'alu kulla syai'in illa apa namanya, illa nikah, ya, lakukan apa saja dengan istrimu kecuali nikah, maksudnya kecuali menanaminya, tidak boleh, ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Itu ayatnya jelas, ya. Jadi mereka bertanya kepadamu tentang mahid. Apa mahid itu? Mahid itu tempatnya haid, waktu haid, saat istrinya haid. Itu mahid. Bukan wa yas'alunaka 'anil haid, enggak. Mahid, tempatnya haid, saatnya haid. Allah katakan qul huwa adza, katakanlah itu adalah penyakit. Oh, jadi mesti berhati-hati di situnya. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka hindarilah istri-istri fil mahidi, di mahidnya, di tempat haidnya saja. Ya, bukan fil mahidi saat haid istrinya dihindari, enggak, fil mahidi di tempat haidnya yang dihindari. Gitu tuh. Ya, pentingnya belajar menerjemah Al-Qur'an, ya. Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Janganlah kalian mendekati istri-istri hatta yathurn, ya, sebelum atau sehingga mereka suci. Kapan suci? Kalau sudah mandi, ya. Jadi apa yang tidak boleh didekati, yang tidak boleh didekati, yang bagian headnya itu, yang terkena headnya. Itu. Ya, fa idza tataharna, kalau sudah bersuci, fatuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah istri-istri itu dari arah di mana Allah perintahkan. Jadi jangan lewat dubur. Dubur bukan tempat untuk ditanami. Mana yang Allah perintahkan untuk ditanami? Ya kubul, bagian depannya. Nah, itu, ya. Itu maksudnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat, ya, dan juga mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Ya, mengisyaratkan apa? Ini Allah mau katakan Allah mencintai wanita-wanita yang haid terus begitu suci terus bersuci, dicinta oleh Allah. Ya, jadi ada nilai ibadah yang menyebabkan Allah mencintai dia, bersuci.
Kalau habis bergaul, bersuci. Ada nilai ibadah di situ. Ya, yang dengan begitu Allah cinta. Ya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menggauli istri itu memperoleh pahala yang sangat besar. Sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenikmatan. Ada juga pahalanya di situ. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak sahabatnya berpikir dengan pemikiran terbalik. Apa katanya? Bukankah kalau dia berzina, maka dia memperoleh murka dari Allah, mendapatkan dosa yang besar. Jadi karena itu haram maka dosa, dan ini halal maka dapat pahala. Jadi diniati untuk ibadah, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi besarannya pahala menggauli istri itu ya sebanding dengan besarannya dosa apabila ia lakukan dalam pergaulan yang tidak halal. Baik, insya Allah pada Kamis yang akan datang kita di nomor 6 bab orang haid harus meninggalkan puasa atau tidak boleh puasa. Hadis nomor 304 insya Allah. 304.